Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi, ini part 2 dari My Favorite of 2022. Buat kalian yang belum nonton part pertama, jangan lupa untuk nonton dulu part satunya. Di sana aku udah bahas tentang yang basic-basicnya, mulai dari cleanser, toner, moisturizer, dan juga ada sunscreen. Nah, di sini aku mau bahas yang lebih ke targeted treatment, targeted products. Dan jangan lupa juga untuk cek ya ke YouTube channelnya Agustin Gozali, atau kita kenal juga dengan Tuti. Karena di sana dia juga udah bahas tentang favorit dia untuk kulit dia yang cenderung lebih dry combination. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu juga buat kalian yang lebih suka baca teks format, pengen save nih ya, nge-bookmark, kalian bisa follow Instagram aku @funskincare atau Instagramnya Agustin Gozali @agustingozali juga, akan aku tuliskan di bawah sini atau ada di description box. Oke, buat kalian yang masih belum tahu atau nggak kenal sama skin concern aku itu punya kulit oily combination dan juga acne prone skin. Walaupun memang sekarang kelihatannya kayak udah nggak jerawatan gimana, cuma tetap aja ya yang namanya pori-pori tersumbat, ada komedo, ada jerawat hormonal tuh udah kayak bestiesnya aku lah istilahnya. Dan ya pastinya produk-produk yang jadi favorit aku ini yang works di aku dan aku suka dan efektif untuk permasalahan kulit aku. Bisa kalian jadikan referensi kalau misalnya kalian punya permasalahan kulit yang kurang lebih sama. Oke, so without further ado, karena videonya bakal panjang banget, pembahasan produknya ada banyak, kita langsung mulai aja. Kita langsung mulai aja ke perkumpulan serum-serum. Ini biasanya topik favorit kalian banget dan kita langsung masuk aja. Yang pertama aku mau bahas tentang calming serum dulu. Nah, untuk calming serum di sini tuh aku nggak ada produknya guys, sorry, masih ada proses pindahan, jadi produk tuh bersebaran di mana-mana. Ini ada Something Calm Down Skin Pair R-Cover Ampoule. Jadi ini salah satu keluarannya Something yang belum lama ini ya, di dalam soothing range mereka. Di dalam produknya itu ada percampuran dari mugwort, centella asiatica, dan juga masih banyak beberapa plant extracts lainnya yang tujuannya itu adalah untuk soothing dan meredakan kemerahan. Dia tuh teksturnya gel, cepet banget nyerapnya, nggak lengket, dan ya does the job really well on calming down my skin. Kalau misalnya kayak abis lagi treatment, lagi ada kemerahan, lagi abis nggak cocok sama suatu produk, aku biasanya comes back to this product untuk meredakan kemerahan yang rasa gatal dan juga tidak nyaman di kulit. Nah, kita lanjut lagi ke produk berikutnya, yaitu untuk serum permasalahan jerawatnya nih, acne. So yes, untuk acne kalian tahu lah ya, aku suka banget yang namanya kandungan retinol dan juga salicylic acid. Nah, jadi untuk acne products kali ini yang menjadi favorit aku di 2022 itu adalah dari Skintific. Dia ini Skintific 2% encapsulated salicylic acid. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena so far ternyata berdasarkan pengalaman aku nih, si 2% salicylic acid ini paling ampuh banget untuk membantu menangkal permasalahan jerawat yang jerawat-jerawat mendem gitu biasanya di kulit. Nah, biasanya ini tuh memang hit or miss ya. Produk itu kadang udah sebagaimanapun dia jago atau dia bekerja, kalau memang jerawat itu mendemnya itu dalam banget dan dia tuh nggak nyampe level penetrasinya sampai sana, ya nggak bakal bekerja. Tapi so far menurut aku kalau si 2% salicylic acid ini, dia tuh kan ada enkapsulasinya gitu ya. So far dia aku paling works untuk meredakan permasalahan jerawat mendem. Dia tuh either cepet banget muncul ke permukaan atau dia malah menghilang gitu lah ya. So ya, dia teksturnya juga gel, lightweight banget, gak lengket sama sekali di kulit. Pokoknya sensorial experience yang aku suka tuh yang gak lengket, cepet menyerap, dan kalau bisa sih gak ada wangi-wangi yang terlalu signifikan. Dan di sini aku akan lanjut lagi ke produk serum berikutnya, yaitu anti-aging, yang ya biasa lah ya, buat anti kisut club yang gak mau cepet-cepet tua, nggak mau cepet-cepet keriputan. Nah, disinilah ya ada retinol. Buat kalian masih pemula nyari retinol yang enak, teksturnya itu emulsion yang juga cepet menyerap. Di sini ada Something encapsulated 1% retinol. Menurut aku ini beginner friendly. Dia teksturnya juga nyaman, menghidrasi, melembabkan, bisa dicampur sama pelembab kalau kalian mau. Kalau misalnya kalian pakai konsisten, dia itu bisa bantu menyamarkan juga garis-garis halus serta membantu meratakan tekstur wajah. Jadi buat kalian yang punya tekstur karena pori-pori tersumbat nih, nah si encapsulated retinol ini juga bisa membantu. Karena ini memang udah bukan lagi yang pertama kalinya si 1% encapsulated retinol Something ini masuk ke dalam favorite 2022 aku. Ini udah beberapa kali dan belum menemukan yang memang untuk for the price ya bisa menandingi dia lah istilahnya. Oke, kita lanjut lagi ke produk serum berikutnya, yaitu exfoliating serum. Di sini banyak nanya, exfoliating serum sama exfoliating toner bedanya apa? Apa harus pakai dua-duanya? Kita bisa pilih salah satu aja. Yang membedakan biasanya tuh teksturnya. Tapi kadang walaupun namanya beda, toner, serum, kadang teksturnya bisa sama juga. Yang penting kalian perhatiin kandungannya aja sih sebenarnya.
Dan di sini ini ada produk terbaru dari The Aubrey, aku belum lama ini coba dan aku suka loh untuk exfoliatingnya, untuk membantu meratakan warna wajah, mengecilkan tampilan pori-pori karena pori-pori tersumbat nih ya. Dan dia ini dalamnya ada kandungan bakuchiol serta juga salicylic acid 2%, dan salicylic acidnya ini bener-bener 2%, bukan encapsulated aja, dan nggak bikin rasa kering, nggak bikin greasy sama sekali di wajah, cepet menyerap deh pokoknya. Dan ya ampuh banget pokoknya untuk membantu mengontrol tekstur wajah akibat pori-pori tersumbat. Ini semoga kalian udah cukup jelas ya antara perbedaan serum-serum ini. Kalau di Aubrey menurut aku cocok nih untuk tekstur kulit, sama kayak yang si Reset 2% BHA yang bentuknya itu adalah toner. Nah kalau yang Something ini juga sebenarnya bisa sih untuk tekstur kulit yang misalnya karena pori-pori tersumbat, tapi dia juga bisa nih untuk garis-garis halus, serta juga bisa membantu untuk hyperpigmentation. Nah, kalau yang 2% encapsulated salicylic acid, menurut aku dia paling cocoknya adalah untuk kondisi jerawat mendem atau jerawat yang ya agak membandel gitu lah ya. Jadi masing-masing tuh punya fungsi dan tujuan yang berbeda-beda gitu menurut aku. Jadi ada jagoannya masing-masing. Nah, yang berikutnya kalau misalnya kita udah selesai ngomongin jerawat, pasti ada bekasnya, pengen mencerahkan supaya bekas-bekasnya cepat pudar. Di sini ada satu produk yang ternyata nggak janjian nih ya, matutin sama produknya. Ini adalah Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Serum. Di dalamnya dia ini ada blends of ingredients, salah satunya juga ada kandungan vitamin C turunannya. And yes, it just works wonder on my skin. Dia ini memang apa ya? Dia ini bisa dibilang salah satu OG brightening products. Harganya memang quite expensive bisa dibilang compared to other products that I've mentioned before. Tapi for the price and effectiveness, it is definitely worth to buy. Kalian bisa share juga sama mama kalian kalau misalnya dia punya permasalahan flek hitam. Ini juga bisa banget loh ngebantu untuk memudarkan flek-flek mereka. Oke, kita lanjut lagi ke jenis produk berikutnya, ada eye treatment. Ini juga aduh sering banget ditanya, apa eye cream yang paling bagus untuk dark circles, keriutan, aduh pokoknya banyak banget. Dan favorit aku di tahun ini jatuh ke Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Eye Cream. Kenapa? Perlu disclaimer dulu, aku itu nggak punya permasalahan kantong mata atau garis halus yang terlalu signifikan. What I'm looking for in an eye cream product adalah sensorial experience yang nyaman, dia itu nggak peeling, terus juga dia melembabkan dan menyamarkan garis-garis halus aku aja. Jadi aku tuh belum ada kerutan yang dalam, tapi aku ada garis-garis halus, dan aku mau ada pelembab yang bisa membantu mengisi ya kekosongan-kekosongan itu, supaya kalau misalnya nanti make up, apalagi yang mau seharian, dan biasanya kalau seharian kan cenderung lebih matte gitu lah ya di kulit. Nah, aku mau nih produk bisa membantu supaya make upnya itu nggak creasing. Dan si Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Acid ini does the job really well. Dia itu cukup emollient tapi juga nggak terlalu tebal, ngesetnya cepet di kulit. It works almost like a primer for the eye area. Ada cooling sensationnya, dan surprisingly biasanya kan cooling sensation tuh last for just a few seconds, but this one it actually lasts for quite a while, maybe a few minutes, but not in a disturbing way. Dan satu lagi dari Water Bank series ini, aku agak bias sedikit for the effectiveness karena aku secinta itu sama produk packaging mereka sih yang kali ini. Si Water Bank yang terbaru, packagingnya cantik banget, it looks like an AirPods, dan gampang banget dibukain, nggak usah ditwist berkali-kali, cukup klik sedikit aja, 45 derajat udah bisa kebuka. And yes, it does wonder for the eye area. Dan dia juga eye pleasing gitu loh untuk dipakai, jadi ya seneng gitu, makanya buat di mata enak, ngelihat produknya juga enak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke produk berikutnya untuk eyelash serum. Untuk eyelash serum, aku sama Tutin juga suka produk yang sama, yaitu ASAP-nya Something. Dan memang ini salah satu produk juga yang udah holy grail for a lot of people. I've been seeing amazing results. Jadi buat yang mereka tadinya pakai eyelash extensions jadi lebih rapuh, eyelashesnya lebih gampang rontok. Sejak mereka pakai ini, rajin pakai ini, dia itu jadi lebih kuat ya eyelashesnya, dan lebih kuat untuk menopang juga nih si eyelash extensions-nya. Terus yang aku suka dia juga water based, jadi aman untuk dipakai kalaupun kalian lagi eyelash extensionan, bisa memperkuat akar dari eyelash kalian, dan aplikatornya itu juga nyaman banget untuk make nggak cuman along the eyelash but along the lash line as well. Dan kalau misalnya kalian pengen pakai ini untuk bagian eyebrows kalian juga bisa banget, walaupun aku menyarankan kalian punya dua produk terpisah sih. Untuk eye kalian keep aja untuk sekitar mata, dan untuk bagian alis kalian bisa
pakai produk yang berbeda. Jadi kan tinggal labelin aja ya, stikerin bedanya yang eyelash serum dan juga eyebrow serum. Ini menurut aku bisa lebih higienis aja sih, dan kalau misalnya kalian mau pakai jangka panjang lebih aman lah seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke produk berikutnya, yaitu untuk bibir lip. Kalian gak boleh ngelupain lip products. Di sini ada beberapa favorit aku sama Tutin juga lumayan berbeda, tapi ada yang sama. Yang pertama yang sama ini juga dari Something. Ini yang B Power Propolis Glow Lip Serum. Dia tuh menurut aku serumnya bener-bener melt banget ya di bibir. Walaupun dia base-nya itu adalah petroleum, tapi nggak terasa berat sama sekali. Dan bener-bener ngisi kekosongan garis-garis halus di sekitar bibir supaya lebih smooth. Kalau misalnya lagi mau pakai matte lipstick nih ya seharian, di besoknya, atau misalnya di hari itu, aku biasanya pakai dulu di malam atau di pagi harinya supaya mempersiapkan bibir aku supaya nggak pecah-pecah nih kalau pakai matte lip products. Nah, terus kalau untuk lip sleeping mask, di sini yang paling favorit aku tuh adalah masih sama ya, Laneige lip sleeping mask. Ini kayak the OG dari dulu, kayaknya semua orang suka banget sama produk ini, and I definitely agree. Dia salah satu produk yang ya nggak neko-neko lah ya. It does the job well. It really moisturize the lip area. Aplikatornya juga super lucu, super cute. Dan setiap kali pakai ini, besok pagi bibir tuh rasanya soft and smooth like butter. Nah, kalau untuk lip balm yang untuk melembabkan dan kalian bisa bawa di mana-mana, menurut aku lip serum, lip balm, it's fine, almost the same thing, but lip balm itu lebih ke sisi oklusifnya. Kalau lip serum tuh multiple ya, dia occlusive and it also hydrate. Nah, kalau misalnya lip balm, di sini ada yang favorit aku juga dari Vaseline, yaitu Lip Therapy Balm with Rosy Lips. Dia ada sedikit rosy tintnya, jadi bikin kesan bibir lebih sehat. Kalau misalnya kalian mau pakai itu dulu sebelum kalian pakai lipstick favorit kalian, menurut aku nggak akan mengganggu warna dari lipsticknya. Bahkan kalaupun kalian nggak mau pakai lipstick lagi habis itu, bibir kalian udah kelihatan lebih seger, lebih fresh, jadi nggak kelihatan kayak orang sakit lah gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau untuk tinted lip balm, di sini favorit aku tuh ada tinted lip balm yang Innisfree yang Dewy Tint Balm. Kalau di ini juga sama, sebenarnya hampir mirip sama si Vaseline, but it's not as occlusive. And yes, it does provide such a nice moisture on the lip area without the greasy textures. Dia nggak ganggu juga kalau misalnya habis itu kalian mau pakai lagi lipstick atau other colored cosmetics. Cuman kalau kalian mau pakai itu aja, it gives you that beautiful, healthy, dewy glow looks on your lips, jadi kelihatan lebih fresh dan lebih sehat. Oke, sekarang lanjut lagi ke produk-produk berikutnya, itu untuk wash off mask. Nah, untuk wash off mask di sini aku sama Tutin juga punya beberapa rekomendasi produk yang berbeda karena aku cenderung lebih oily. So I might probably need something that gives more deep cleansing. Di sini ada Jaquel yang Butter Clay Mask. Ini juga udah jadi favorit aku kayak di tahun lalu ya. Di akhir-akhir tahun tuh mereka launching dan aku juga suka. Jadi salah satu wash off mask terbaik aku karena dia bisa bener-bener bantu banget deh. Bikin wajah jadi lebih seger, ngangkat ekstra minyak berlebih, terus juga pori-pori jadi lebih bersih kalau habis pakai itu. Karena dia ada butiran scrub yang lumayan keras tapi nggak sampai melukai kulit. It's not too soft, but it just exfoliate the skin enough to give that really clean and smooth canvas for our next skincare steps. Tapi buat kalian yang nggak suka wangi mint atau ada rasa sensasi dingin di kulit, you guys should be aware karena ini ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Selama kalian pakai mask tuh bakal kayak adem-adem gitu. Dan dia ini juga lumayan bikin kering. Kalau misalnya kalian punya kulit yang kering, menurut aku ini nggak cocok. Tapi kalau kalian punya kulit oily, it's just perfect karena dia lift off all the excess sebum dan nggak bikin yang sampai kering ketarik gimana, but just enough for us to feel like a clean and blank canvas. Nah, kita lanjut lagi ke wash off mask yang hydrating dan calming. Di sini ada produk lama lagi sih sebenarnya ya, tapi masih jadi favorit aku nih. Kalau misalnya wash off mask yang calming, yaitu I'm From Mugwort Mask. I'm From Mugwort Mask ini cooling banget. Jadi kalau misalnya kalian habis lagi ke pantai seharian terus panas-panasan, pulangnya pakai ini tuh rasanya heavenly banget. Cooling banget, kalian pakai wanginya super therapeutic gitu lah ya, ada wangi-wangi kayak rumputannya gitu, very foresty, earthy, woody, dan kalian pakai ini dia nggak bakal mengeras. Kalaupun kalian mau pakai setengah jam, even 1 jam sekalipun nggak masalah. Kalian bilas juga gampang, bener-bener kasih efek soothing, meredakan kemerahan, meredakan rasa gatal, pokoknya top banget deh. Jadi dia masih memegang tahtanya sebagai hydrating and soothing mask favorit aku di tahun ini. Oke teman-teman semua, jadi itu dia favorit aku untuk tahun 2022. Banyak banget ya listnya. Ada produk baru, ada produk lama yang still holds the throne. Tapi yes, that's what I like. Disclaimer, ini cocok di aku, belum tentu cocok di kalian. Jadikan ini sebagai referensi aja. Dan kalau kalian mau tahu juga nih, kalau misalnya kulitnya kering kombinasi,
apa sih favoritnya, jangan lupa untuk cek videonya Tutin. Nanti akan aku tuliskan juga linknya di bawah sini. And yes, thank you guys so much for watching and wishing you guys a happy new year di tahun 2023. Semoga Fun Skincare aku masih bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar kulit, permasalahan kulit, skincare, dan masalah lainnya. Yes, thank you guys so much for watching. Jangan lupa untuk kliknya like di bawah ini, subscribe juga ke YouTube channel aku, and hope to see you guys again next time. Bye guys!